Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki minggu keempat set Trinitatis dengan tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Dan hingga pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersama-sama saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100 ayat 1 sampai 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kita baca responsoria. Ayat terakhir kita bersama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus Tuhan telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi umat-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita baca bersama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2.
meski tak layak diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju, walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat
dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Marilah kita mendengar hukum Taurat, hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah memberi. God.
harinya kelak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Ibadah dalam gereja akan segera dibuka pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Dalam hal ini, marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian di dalam gereja dengan penuh sukacita dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Adapun protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengecekan suhu tubuh di pintu masuk gereja sebelum beribadah. Kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer sebelum masuk dan setelah keluar gereja. Ketiga, jemaat yang batuk atau influenza dilarang mengikuti ibadah minggu. Keempat, diwajibkan memakai masker di dalam peribadatan. Jemaat yang datang tanpa memakai masker dilarang untuk mengikuti ibadah. Kelima, jemaat yang akan beribadah diharuskan menjaga jarak duduk. Jarak duduk masing-masing 1 sampai 2 meter. Keenam, jemaat dilarang bersalaman sebelum atau sesudah ibadah minggu. Peribadatan minggu paling lama berlangsung 60 menit. Dan kedelapan, ibadah gereja tidak diperkenankan bagi usia 15 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. 9. Ibadah minggu dilaksanakan 4 sesi. Pertama, ibadah pertama pukul 8 sampai pukul 9 WIB. B. Ibadah kedua pukul 10 sampai pukul 11 WIB. Ibadah ketiga mulai pukul 16 sampai 17 WIB. Dan D, ibadah keempat pukul 18 sampai
WIB. Bantuan dana dari jemaat. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona, dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Akibatnya ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan atau pekerjaannya. Maka bersama surat ini, kami jemaat GKPI Medan Kota Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih. Bagi jemaat yang rindu untuk berbagi dengan jemaat yang tidak memiliki, kita akan berbagi sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan kita berikan untuk jemaat di Pagaran dan juga orang lain. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Untuk itu, kami menghimbau semua segenap jemaat GKPI Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada yang lain. Dana jumlah yang sudah terkumpul sampai tanggal 1 Juli 2020 sebesar 69.623.154 rupiah. Pengeluaran berbagai kasih sudah dilaporkan oleh seksi diakoni. Berita keuangan dapat kita baca pada lembaran tertib acara yang ada pada kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Shalom, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu sampai pada siang dan pagi hari ini, kami dapat melakukan ibadah kami meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami pikiran yang terang. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan secara khusus kami dapat melewati hari-hari kami yang saat ini, selama ini, hampir 3 bulan ini Tuhan. Kami dilanda oleh wabah satu penyakit yang dinamakan COVID-19. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa sahabat secara bersama-sama ke hadapan-Mu. Ampuni sebelumnya segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Banyak perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menyampaikan doa dan permohonan kami, terlebih dahulu Tuhan ampuni segala kekurangan kami, supaya kami dapat bersekutu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang beberapa bulan ini mengalami satu musibah penyakit pandemik Corona. Keadaan ini menyebabkan kami mengalami rasa khawatir dan kecemasan akibat wabah pandemik penyakit ini. Banyak umat-Mu mengalami penderitaan penyakit ini.
dan bahkan mengalami kematian. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, kami harus beribadah kepada-Mu dengan di rumah kami masing-masing, melalui teknologi yang Engkau berikan kepada kami dengan cara live streaming. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberikan jalan keluar untuk dapat beribadah bersama di hadapan-Mu. Melalui doa sahabat ini, berkati kami semua, secara khusus juga personil, tim produksi penyiaran tata ibadah ini, yang selalu setia mempersiapkan dan memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan bahkan biaya-biaya sarana prasarana untuk berlangsungnya dan terselenggaranya acara ibadah ini. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu, lindungilah kami dari kasus penyakit ini. Pimpinlah langkah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkan kami dari virus penyakit ini. Segeralah berlalu penyakit ini, agar kami dapat kembali melakukan kegiatan-kegiatan kami seperti hari-hari yang berlalu, sehingga hati dan pikiran kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berpengharapan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajarannya, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka mampu untuk mengatasi dan mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan cepat mengatasi wabah penyakit ini. Demikian juga kami rakyatnya dapat bersatu padu untuk disiplin dan taat melaksanakan segala bentuk kebijakan dan aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi dan mengatasi penyakit ini. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami, pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah yang saat ini banyak mengalami kesulitan dan tekanan ekonomi akibat dampak dari penyakit ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan ketabahan mengatasi kesulitan, supaya tidak banyak rakyat kami yang menderita dan mengalami putus hubungan kerja. Demikian pula bagi anak-anak kami, pelajar dan mahasiswa yang harus belajar di rumah. Kami tidak tahu kapan waktunya akan sekolah dan kuliah seperti sedia kala. Berikanlah kepada mereka semangat dan kedisiplinan belajar secara mandiri, tekun dan kreatif, supaya mereka tidak tertinggal memperoleh ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka. Berkati para guru dan dosen supaya bersemangat membimbing dan mengajari mereka secara jarak jauh. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Begitu pula bagi pasien yang menderita positif, supaya mereka cepat pulih. Dan bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal akibat dari penyakit ini, Tuhan berikan keluar dan penghiburan.
Demikian juga Tuhan, kami bermohon untuk para ilmuwan dan peneliti, supaya Tuhan berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan, agar mereka segera dapat menemukan formulasi vaksin untuk mengatasi wabah virus penyakit ini. Kami juga berdoa Tuhan, bagi para janda dan anak yatim piatu, umat-Mu yang tidak mampu, yang belum memperoleh pekerjaan, belum mendapat pasangan hidup. Tuhan tunjukkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan berikan siapa menjadi pasangan hidup mereka. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Naomi Hutagalung. Turunlah Roh-Mu yang kudus itu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memperoleh pengertian dan pertumbuhan iman, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Hidup dalam kebenaran, ketaatan, sukacita, damai sejahtera, dan berpengharapan. Inilah doa permohonan kami. Banyak yang belum bisa kami uraikan Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami secara pribadi, Tuhan cukupkan segalanya. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami, baik dalam langkah kami, perbuatan kami, ucapan-ucapan kami yang sering menyakiti di antara kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Naomi Boru Hutagalung STH, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Shalom untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita untuk minggu ini yaitu minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu menjadi berkat dalam kepelbagaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata berkat sering kita ucapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, tidak luput kata berkat kita ucapkan. Tidak luput kita meminta berkat kepada Tuhan. Dan ketika seseorang berhasil, atau ketika seseorang dalam kehidupan yang baik, atau ketika seseorang memperoleh keuntungan dan peruntungan, kita akan menghubungkannya dengan berkat. Kita akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang diberkati. Kita akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling diberkati dan terberkati. Kalau kita ditanya apakah berkat yang kita terima selama hidup kita ini, masing-masing orang pasti memiliki jawaban yang berbeda. Tapi yang pasti kita memiliki jawaban yang selalu terfokus kepada diri kita sendiri. Berkat berupa materi, berkat berupa keberhasilan, berkat berupa kemakmuran dan hal-hal yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada berkat yang bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati setiap hari. Kita memperoleh kesehatan, kita memperoleh kedamaian, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dan kita meminta itu dalam doa-doa kita. Doa berkat kesehatan, doa dan berkat-berkat yang lainnya. Tetapi Abraham, seorang yang benar-benar takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan
dalam teks kita ini, dalam cerita Abraham ini, menggambarkan kepada kita bahwa berkat itu bukan hanya apa yang kita pikirkan selama ini. Apa sajakah berkat yang diterima oleh Abraham? Ketika Tuhan memilih Abraham untuk menjalankan rencananya, itu adalah berkat. Abraham dipilih bukan karena siapa dia, bagaimana dia, apa latar belakang keluarganya, apa kekuatannya, apa jabatannya. Dia tidak dipilih berdasarkan itu. Tetapi dia dipilih karena kasih karunia. Dan itu adalah berkat. Tuhan mau menghubungkan dirinya dengan Abraham. Itu adalah inisiatif Tuhan. Dan itu adalah berkat. Banyak orang berpikir ketika dia memperoleh peruntungan itu adalah berkat. Tetapi ketika Abraham dipilih, ketika kita dipilih untuk melakukan rencana Allah dalam setiap profesi kita, itu adalah berkat. Dipilih atau dipanggil, itu sama saja. Dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam jabatan apapun, itu adalah berkat. Sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, ketika kita dipilih dalam hal-hal tersebut, itu adalah berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi berkat yang diterima oleh Abraham? Abraham mampu memahami dan melakukan kehendak Tuhan, itu juga adalah berkat. Abraham melakukan kehendak Tuhan ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Pergilah ke suatu tempat yang Abraham tidak tahu tempat itu di mana, tapi dia melaksanakannya. Ketika dia mau melaksanakan itu juga adalah berkat. Ketika dia mampu mendengarkan suara Tuhan sebelum dia melakukan, itu juga adalah berkat. Jadi ketika kita mampu mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya, yang pertama itu adalah berkat karena tidak semua orang mampu memahami dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Ketika kita mampu melaksanakan dan melakukan firman Tuhan, itu adalah berkat karena kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk mencerna, memikirkan, memahami, serta melakukannya kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan. Itu adalah berkat. Jadi ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, tidak ada yang dia lakukan selain langsung melaksanakannya. Tapi adakah orang yang mendengarkan suara Tuhan tidak mau mendengar dan pura-pura mendengar? Atau pura-pura tidak mendengar? Banyak orang yang sedemikian. Kemudian apalagi berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Abraham menjadi masyhur namanya. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat. Abraham tidak merasa dia akan masyhur, tapi ketika kita membaca sejarah Israel dan sejarah hubungan Israel dengan Allah, tidak pernah terlepas dari nama Abraham. Semua cikal bakalnya adalah Abraham. Ketika Abraham dipanggil dari Haran untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, namanya mulai terdengar. Dan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, bukan mencari kemasyhuran, bukan mencari nama baik. Kemasyhuran itu datang sendiri karena ketaatannya kepada Tuhan. Bacalah sejarah Israel, renungkanlah sejarah Israel. Tidak ada cikal bakalnya kalau bukan karena Abram, bapak-bapak leluhur mereka. Kemudian apalagi berkat yang diterima oleh Abram? Keturunan. Abram diberikan keturunan sekalipun itu dalam 25 tahun pernikahan atau perkawinan mereka. Hal yang tidak masuk akal ketika Sarah adalah perempuan yang mandu dan berusia 90 tahun baru memiliki Ishak.
Abram dipakai Tuhan dan keluarganya untuk memberitakan, menceritakan, menyatakan bahwa Allah bisa melakukan hal yang tidak dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Karena segala pekerjaan Allah tidak masuk akal. Tidak bisa kita pikir-pikirkan itu. Bagaimana Sarah bisa mengandung di usianya ke-90 tahun? Apakah Abram cemas dan takut dan khawatir akan janji itu? Dia takut. Dia juga khawatir. Dia cemas dan mulai meragukan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Ketika dia keluar dari rumahnya dan menatap bintang di malam hari, dia mulai meragukan apa yang Tuhan katakan kepadanya di masa lalunya. Lalu Tuhan meneguhkan dan memperteguhkan dia kembali bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan ucapkan, sekalipun itu tidak masuk akal bagi manusia, itu akan dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abram jelas menjadi berkat. Karena dia memperoleh berkat, dia harus menjadi berkat bagi orang banyak. Dikatakan di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Lalu kemudian di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ketika dia sampai di tanah Kanaan atau ketika dia berangkat menuju tanah Kanaan, ada banyak tempat-tempat atau daerah-daerah yang masih akan dia singgahi. Tapi setiap tempat ketika Allah menyatakan dirinya, dia mendirikan mezbah di sana. Abram adalah benar-benar orang yang taat. Ketika saya membaca sejarah Abram ini, luar biasa hati dan keteguhannya mendengarkan suara Tuhan. Tidak banyak orang seperti ini. Ketika dia mendengar, hatinya terusik, dia langsung berangkat. Lalu ketika itu, saya yakin ayahnya Tera pasti akan bertanya, mau kemana engkau? Tapi dia tidak peduli, dia berangkat karena dia taat. Dan dia bukan hanya menerima berkat, tapi dia harus menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini menjadi berkat dalam kepelbagaian. Bagaimanakah orang-orang percaya bisa menjadi berkat? Yang pertama yaitu dia harus memiliki pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan. Di ayat 7a dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dia menampakkan diri kepada Abram. Kenapa Allah menampakkan diri kepada Abram? Karena secara pribadi Allah ingin berjumpa dengan Abram. Secara pribadi hubungan Abram dengan Tuhan dekat sekali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang akan diperintahkan dan dijanjikan oleh Tuhan itu tidak akan pernah tidak dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki pribadi yang baru. Dia taat. Yang mana dia benar-benar percaya. Jadi ketaatan itu timbul dulu dari percaya dan iman, baru kita taat kepada yang kita imani. Seorang anak buah tidak akan mau mematuhi perintah orang lain selain atasannya. Karena kenapa? Karena dia percaya. Seorang anak juga tidak akan mungkin mempercayai apa yang dikatakan orang tuanya, kalau bukan karena dia percaya kepada orang tuanya. Memiliki hubungan yang dekat, ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah secara pribadi, maka kita akan menghasilkan transformasi hati yang baru. Sama itu ketika kita mengenal Kristus.
ketika kita mendekatkan diri kepada Kristus, ketika secara pribadi kita berhubungan dengan Kristus dengan sangat dekat. Hubungan yang pribadi itu harus menghasilkan pribadi-pribadi yang baru, yang lebih baik lagi. Begitulah Abraham. Jadi ketika kita mau menjadi berkat, harus memiliki hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Memulai dari apa yang ada. Di ayat 5 dikatakan, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Tuhan tidak menuntut Abram untuk sempurna dalam segala hal. Tuhan juga tidak menuntut Abram tunggu kaya dulu baru dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dia juga tidak menuntut supaya orang sempurna dulu baru melakukan kehendak Tuhan. Tuhan meminta memulai dari apa yang ada. Kita tidak punya apa yang mau diberikan, tapi ingatlah, secara rohani Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia rohani. Karunia melayani, ketika seseorang mau melayani itu dia sudah menjadi berkat. Karunia mengajar, ketika orang mau mengajar itu juga dia sudah menjadi berkat. Karunia menasehati, ketika orang mau menasehati orang-orang yang mungkin salah dalam hal berlaku dan bertindak, itu juga sudah menjadi berkat. Karunia memberi, ketika kita memberi dari apa yang ada, kita sudah menjadi berkat. Ada karunia memimpin, ketika kita memimpin dengan baik dan dengan takut akan Tuhan, itu sudah berkat. Kita bisa membaca semua karunia-karunia itu di dalam Roma pasal 12. Jadi jangan katakan, bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau aku tidak punya apa-apa. Ketika kita memperbaiki yang salah pun, dimanapun itu kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham mendirikan mezbah di ayat 7 sampai 8. Ketika Tuhan menampakkan dirinya di mana saja, Abraham langsung mendirikan mezbah, menyembah Tuhan. Ketika dia sampai di tanah Kanaan, bisa nggak kita bayangkan bagaimana Abraham menyembah Tuhan secara sembunyi-sembunyi? Karena orang-orang Kanaan kan bukan orang-orang yang percaya kepada Allah. Pasti dia secara sembunyi-sembunyi bertemu dengan Tuhan dan mendirikan mezbah. Lalu kemudian memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan di sana. Tapi kemanapun dia pergi, dimanapun dia ingin berbicara dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah penyembahan kepada Tuhan. Setelah COVID ini berlalu, apakah rumah kita masih akan menjadi tempat penyembahan kepada Tuhan? Selama kurang lebih 4 bulan, rumah kita menjadi tempat penyembahan kepada Tuhan. Mungkin di rumah kita kalau enggak pertanggiangan, enggak ada ibadah itu di situ. Mungkin di rumah kita kalau enggak ada apa-apa yang harus kita lakukan di situ, mungkin jarang kita berdoa dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan Pak Hopu. Yang kita tahu mungkin ibadah itu hanyalah di gereja. Tapi Tuhan mengubah semuanya itu di masa COVID-19 ini atau pandemik ini. Semua rumah orang-orang percaya akan menjadi tempat penyembahan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tanggal 12 kita akan melaksanakan ibadah pertama kali setelah 4 bulan kurang lebih. Dan di rumah kita, mungkin kita tidak beribadah lagi.
Tapi apakah rumah itu akan tetap menjadi tempat kita memuji dan memuliakan Tuhan? Harus. Di segala tempat, di setiap tempat. Jangan-jangan COVID-19 ini datang untuk menguatkan kita setiap orang yang percaya. Menjadikan keluarga kita itu benar-benar persekutuan yang kecil di hadapan negara dan bangsa ini. Dikatakan keluarga adalah persekutuan yang kecil. Tapi pernahkah kita bersekutu di tengah-tengah keluarga sama-sama berdoa? Atau ketika anak-anak berangkat sekolah kita berdoa dulu. Atau ketika anak-anak bangun kita bersaat teduh dulu. Jangan-jangan kita lupa untuk menjadikan keluarga kita itu sebagai persekutuan yang kecil. Gaya hidup menjadi berkat. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Harus lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak ada selain itu. Molo di pasar tamupe, nasa na dilihon muna, angko sosian nama kabiari di bata, dangadong lapatan ni. Molo ikon gabi pasu-pasu, ikon na jolo tahapor siyay do Tuhani, jala ikon dinggado parsaurata dehut di bata. Na asing ni dang adong. Kalau kita ingin menjadi berkat, itu harus lahir dari hubungan relasi atau relasi yang baik dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang intim, relasi yang baik dengan Tuhan, mustahil kita akan menjadi berkat bagi siapapun. Maka dari itu, Abram sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Imannya yang menghasilkan ketaatan, tidak ada takut dan cemas sedikit pun. Keluarganya juga menjadi contoh untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Hubungan Abram yang baik dengan Tuhan menjadikan dia contoh dan teladan yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama dan sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, sumber dari segala berkat yang rahmani, memberikan rahmat kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan menyatakan pengampunan dosa itu benar-benar adalah suatu berkat yang luar biasa. Berkatilah kami Tuhan, dan jadikanlah kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tapi terlebih dahulu ajarkan dan pimpin serta tuntun kami untuk lebih memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Baik itu di masa-masa COVID-19 ini, di masa-masa nanti setelah COVID ini berlalu, dan dimanapun kami berada, biarlah kami tetap menjadikan Tuhan satu-satunya tempat pengadu, tempat bertanya, dan kami tetap dekat dan berhubungan baik dengan Tuhan di dalam doa, ibadah, dan di tengah-tengah keluarga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Tuhan mengantarkan kita memberikan persembahan
melalui firman-Nya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kerajaan
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini